Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat Inet yang menjalankan. Kali ini saya akan membahas 5 kesalahan berpuasa. Eits, catat dulu. Saya tidak membahas tentang ibadahnya, saya tidak membahas tentang agamanya. Saya hanya membahas bagaimana pengaruh berpuasa terhadap kesehatan. Kesalahan pertama, konsumsi antacid. Banyak yang mengkonsumsi antacid karena punya mah, karena suka nyeri di bagian saluran cerna lambungnya. Padahal bisa jadi itu tidak hanya karena mah, bisa jadi karena memang ada perlukaan, asam lambung meningkat, atau masalah yang lainnya, nyeri ulu hati dan sebagainya. Kalau bisa, jangan langsung mengkonsumsi obat antacid. Ya, coba dengan yang alami, konsumsi lemon misalnya, dan sebagainya. Dan yang paling penting, kita harus mengelola stres kita dan kita mengatur pola makan kita, baik dari jenis yang tidak sensitif dan waktunya sendiri yang harus teratur, serta tadi makanan-makanan yang berpengaruh terhadap gas-gas di saluran cerna kita. Seperti itu. Kesalahan kedua, buka dengan yang manis-manis. Memang ini banyak banget nih di iklan, buka dengan yang manis-manis. Padahal nih ya. Nah, sebetulnya saya juga mempelajari, saya juga baca ya. Kalau sebetulnya yang dianjurkan yang tepat itu adalah mengkonsumsi kurma. Why kurma? Kurma tinggi serat. Pertama tinggi serat, potasiumnya. Lalu ada juga gulanya, memang itu kombinasi fruktosanya juga gitu ya. Itu yang bagus sebetulnya. Dibandingkan dengan makanan-makanan manis yang lainnya. Sirup, susu, kolak yang kadar gulanya berapa banyak tuh. Jika kadar gulanya banyak, itu dampaknya ke kesehatan pasti tahu dong ya. Coba perhatikan lagi deh makan yang manis-manis ya. Kesalahan ketiga, buka dengan berbagai macam gorengan. Ayo, siapa yang seperti itu? Ya, padahal, nah saya ingat banget dulu biasanya ngikutin temen buka ya, kebetulan saya non-muslim ya, buka banyak gorengan gitu, yang padahal tahu sendiri kan, gorengan itu banyak lemaknya, kolesterolnya, dan masalahnya terhadap kesehatan juga iya. Bisa obesitas, bisa memang kolesterolnya, bisa larinya ke jantung, dan masalah pencernaan. Jadi hati-hati ya. Ayo, siapa yang senang sama gorengan? Kesalahan keempat nih, keempat ya. Keempat, biasanya karena sudah berpuasa 1 hari penuh, pas buka, makannya langsung banyak. Ayo, siapa? Karena saking laparnya nih. Padahal, ya, kita lagi puasa. Ya, puasa tentunya cairannya masuk sedikit. Nah, pada saat kita buka dan langsung makan makanan yang banyak banget gitu ya, itu bikin kenyang, ya. Tapi ingat, bahwa karena kurangnya cairan, usus kita ini, saluran cerna kita, serat. Gimana kalau serat? Masalahnya ke sistem dari pencernaan itu sendiri, penyerapannya dan sebagainya. Masalah buang air besarnya seperti apa nanti? Gua kan waktu lagi buka udah minum banyak kuah gitu kan. Enggak gitu juga. Kan di kuah sop misalnya, itu sudah campuran, betul? Sudah banyak penyedapnya dan sebagainya, yang memang itu juga mempengaruhi dari tadi air yang bisa menyerap makanan itu sendiri. Seperti itu, ya. Jadi paling penting, jangan mikirin kenyangnya dulu. Yang paling penting adalah kesehatannya dan juga gizinya. Gizinya udah bener belum? Jangan, kenyang itu gampang. Kenyang itu gampang, tapi nutrisinya itu yang belum tentu bisa. Ya, jadi harus diperhatikan minumnya dulu banyak sama jenis makanannya. Oke? Kesalahan yang terakhir, kelima. Khususnya buat kamu anak muda nih yang biasa mepet waktu sahurnya. Ya, waktu mepet sahur, makannya buru-buru, memang kenyang. Tapi ada kesalahannya, bisa jadi ngunyahnya nggak maksimal, ya, minumnya sedikit dan sebagainya. Dampaknya ke saluran cerna, ya nggak? Nah, menurut dari ahli gizi Amerika Serikat, makan itu mestinya dikunyah selama sebanyak 32 kali kunyah. Why? Itu sebetulnya dihitung karena jumlah gigi manusia.
Seperti itu. Tapi memang ada yang lainnya juga berpendapat 15 kali, ya 40. Karena ya memang dari jenis makanan juga seperti apa gitu ya. Nah, sebetulnya hal ini ditujukan dengan maksud supaya makanan yang masuk ini benar-benar hancur dan penguraiannya sistem metabolisme dalam tubuh itu bisa dengan mudah. Berbeda jika kita makan langsung penuh, dampaknya ke perut, memperberat kerja dari saluran cerna kita. Tidak dikunyah, makanan gizinya tidak terurai. Jadi, perlu diperhatikan lagi ya. So, please bijak. Manfaatkan waktu berpuasa ini untuk membersihkan, untuk memperbaiki pola makan, dan yang paling penting, meningkatkan kesehatan kita. Mungkin ada yang manfaatkan juga nih buat diet. Ada? Tulis dong di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di kesempatan ini. Sekali lagi saya tidak membahas tentang agamanya, ibadahnya ya. Saya hanya membahas bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap kesehatan. Kalau suka videonya jangan lupa di like, share, dan boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel kami ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru. Terima kasih.